Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita menginjak pada materi berikutnya pada sifat-sifat tanah, yakni yang ketiga atau tegangan geser atau kuat geser tanah yang disebut shear strain. Nah, pada topik bahasan tegangan geser tanah ini adalah untuk menentukan sejauh mana kemampuan tanah dalam menahan tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Nah, sifat ini dibutuhkan untuk perhitungan stabilitas pondasi dan timbunan tanah. Kita akan lihat pada materi ini yang disebut kuat geser tanah. Apa itu kekuatan geser tanah? Adalah ditentukan untuk mengukur kemampuan tanah menahan suatu tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Nah, nanti kita akan menggunakan semacam sudut geser, jadi dengan cara penggambaran atau grafis. Nah, kekuatan geser tanah ini dapat dianggap terdiri dari dua bagian atau dua komponen. Yang pertama adalah gesekan dalam yang sebanding dengan tegangan efektif yang bekerja pada bidang geser. Yang kedua, kohesi yang tergantung pada jenis tanah dan kepadatannya. Kita akan lihat yang pertama tentang tanah digolongkan pada tanah yang berkohesi atau berbutir halus, tanah yang tidak berkohesi atau berbutir kasar, contohnya pasir, dan tanah yang berkohesi dan gesekan, berarti ada C dan ada to, ya, to, atau sudut geser. Baik, saya gambarkan dulu teman-teman bahwa apa yang dimaksud dengan gesekan. Jadi kalau teman-teman ini ada sebuah meja atau kursi yang kita pindahkan di dalam posisi permukaan lantai yang halus, maka kursi itu akan lebih mudah tergeser dengan gaya dorong maupun gaya tarik. Untuk memindahkan kursi atau bangku tersebut, maka dia akan mudah tergeser. Karena apa? Karena bidang daripada butiran permukaan lantai itu merupakan permukaan yang halus. Ya, dalam hal ini permukaannya halus. Nah, akan berbeda lagi apabila kursi atau meja tersebut kita letakkan pada permukaan aspal yang kasar, batu. Ketika kita mendapatkan daya gesek, gaya dorong maupun gaya tarik untuk memindahkan bangku atau kursi tersebut, maka niscaya akan mengalami kesulitan atau membutuhkan gaya yang lebih besar. Begitu juga apabila karena permukaannya berarti kasar, ya, atau tidak berbutir kasar dalam ini. Nah, akan berbeda lagi ketika kursi atau meja tersebut kita letakkan pada permukaan tanah berlempung atau sawah. Maka untuk memindahkan kursi maupun bangku tadi ketika permukaannya lempung atau sawah, maka akan sangat kesulitan, semacam sulit tercabut lah. Kenapa? Karena pada tanah lempung mengandung kohesif atau sifat lekat. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ketika tanah berbutir halus atau berkohesi, maka dia memiliki sifat lekat yang mampu menahan tanah dari sebuah keruntuhan atau semacam pergeseran. Sedangkan tanah yang
berkohesi atau tidak berkohesi adalah tanah yang relatif rata-rata berbutir kasar. Ada pasir, ada kerikil, terlihatnya tidak berkohesi. Nah, tanah yang mengandung keduanya, tanah yang berkohesi tetapi juga gesekan, berarti ada C-nya dan ada sudut geser, ya, adalah misalkan lanau. Sesuai dengan hukum Coulomb menyatakan hipotesa mengenai kuat geser tanah pada tahun 1773 bahwa S sama kekuatan geser sama dengan C ditambah tau dikalikan tangen sudut geser. S adalah sudut kekuatan gesernya, C kohesi, dan sudut geser dalam, sedangkan tau adalah tegangan normal yang bekerja pada bidang kritis. Maka persamaan ini juga bisa digambarkan pada gambar berikut ini. Ini tegangannya, kemudian ini kekuatan gesernya seiring, jadi tegangan seiring dengan kekuatan gesernya, maka bidang ini antara S adalah C ditambah dengan tangen sudut geser. Maka sudut gesernya adalah ini, atau sudut gesernya berapakah sudut geser, sedangkan C kekuatan geser pada bidang tegangan normal adalah C atau kohesivitas. Dalam tanah tidak berkohesi, kekuatan gesernya hanya terletak pada antara butir tanah saja, atau C-nya sama dengan 0. Jadi tanah yang tidak berkohesi, contohnya pasir, contohnya kerikil, maka C-nya sama dengan 0. Sedangkan tanah berkohesi dalam kondisi jenuh, maka sudut gesernya adalah 0 dan S-nya sama dengan C. Kemudian rumus dari Coulomb tersebut dirubah oleh Terzaghi pada tahun 1925, memasukkan unsur tegangan pori yang dibuktikan pula oleh Hausreff 1937. Oleh karena itu persamaan sudah dirubah dikenal dengan persamaan Coulomb, ya. S sama dengan C aksen ditambah tangen tau aksen tangen sudut geser. C sama kohesi tanah dalam tegangan tau aksen adalah tegangan normal, tegangan sama dengan tegangan dikurangi U. U nya adalah tegangan air pori dan sudut geser tangan adalah sudut geser efektif. Nah, kita lihat seperti ini, ya, pada gambar berikut ini. SC, C aksen ditambah to aksen tangan sudut geser aksen, T aksen sama dengan to dikurangi U. Untuk melakukan percobaan itu mendapatkan kekuatan geser tanah ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui percobaan geser langsung atau direct shear test. Yang kedua adalah dengan percobaan traxial atau kita sebut sebagai traxial test. Yang ketiga adalah dengan percobaan tekanan bebas atau unconfined compression test. Pada percobaan kekuatan geser dapat dibagi dalam 3 macam cara. Pada percobaan kekuatan geser dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama percobaan tertutup undrained test, yang kedua percobaan tertutup dan deconsolidation consolidated undrained test, dan yang ketiga percobaan terbuka atau drain test. Percobaan tertutup adalah percobaan ini air di mana tidak diizinkan mengalir keluar
dari contoh tanah sama sekali, baik pada tingkat pertama maupun tingkat kedua. Di sini biasanya tegakan air pori tidak diukur. Biasanya digunakan untuk jenis-jenis tanah berlempung. Nah, percobaan konsolidasi andrenitas atau tutup yang dikonsolidasikan adalah pada contoh percobaan ini diberikan tegangan normal dengan air bekerja diperbolehkan mengalir dari contoh. Tegangan normal bekerja sampai konsolidasi selesai, yaitu sampai tidak ada lagi perubahan isi contoh. Nah, kemudian contoh tanah ditutup dan diberi tegangan geser secara tertutup atau undrained test. Yang ketiga, percobaan terbuka, contoh tanah diberikan dengan tegangan normal dan air diperbolehkan mengalir sampai konsolidasi selesai. Kemudian diberikan tegangan geser pada kondisi semula. Nah, untuk mencari sudut geser, Assalamualaikum. Tegangan geser atau kohesi tanah, biasa kita akan menggunakan lingkaran Mohr. Dengan cara ini kita akan mendapatkan To dan D secara grafis ditentukan dengan tegangan normal diplotkan pada sumbu X positif ke kanan dan tegangan geser diplotkan ke sumbu J. To 1, 2, 3, 2 dan 4 ya. Kita akan, ini adalah sudut geser, kemudian tekanan di per sudut gesernya. Kalau kita lihat sebagai contoh sumbu Z dan sumbu X, maka tegangan pertama ya diplotkan ya, jadi kemudian tegangan kedua adalah tegangan 1 ditambah dengan tegangan 3 dibagi 2 sama dengan tegangan N, dan tegangan 3 lingkar luar. Maka untuk mendapatkan garis tengahnya, tegangan 1 ditambah 3 dibagi 2 ketemu jari-jari, baru lingkaran Mohr ini dipakai jangka, kemudian akan memperoleh gambaran lingkaran, setengah lingkarannya. Disinilah sudut ini, sudut alfanya dia adalah To, dan ini jarak LN. OT sama dengan To tegangan 1 dikurangi tegangan 2 dibagi 2 ditambah tegangan 3 sama dengan tegangan 1 plus tegangan 2 dibagi 2, maka jari-jari lingkaran MN dibagi 2 sama dengan tegangan 1 dikurangi tegangan 3 bagi 2. Garis TP tadi adalah garis miring dengan sudut 2 alfa terhadap sumbu X. Pengukuran koordinat sudut berlawanan dengan arah jarum jam. Koordinat P atau titik P adalah To, T. To sama dengan OT ditambah dengan TL sama dengan To tegangan 1 ditambah tegangan 3 dibagi 2 ditambah TP dikalikan cos 2 alfa. Maka sama dengan tegangan 1 ditambah dengan tegangan 3 dibagi 2 sama dengan tegangan 1 dikurangi 3 dibagi 2 kalikan cos 2 alfa. TP sin 2 alfa sama dengan tegangan 1 plus dikurangi tegangan 3 dibagi 2 sin 2 alfa. Penggambaran menggunakan lingkaran Mohr menggunakan skala. Jadi kita dapat diukur begitu. Kita contoh ya, nanti teman-teman sebaiknya dalam hal ini menggunakan jangka dan penggaris untuk membuat skala gambar serta
menggunakan busur derajat untuk mengetahui sudut geser. Sekali lagi, pada contoh soal ini, teman-teman saya harapkan menggunakan penggaris, busur derajat, dan jangka. Maka kita akan mencoba menggambarkan secara grafis. Dari dua contoh traksial, misalkan contoh 1, yang telah dilakukan, tekanan ke seluruh keliling pada percobaan pertama adalah 2,4 kg per cm persegi, dan terjadi keruntuhan terjadi pada saat penambahan TO1 sama dengan mencapai 7,5 kg per cm persegi. Nah, pada percobaan lainnya, tekanan ke seluruh keliling sama dengan 4,0 kg per cm persegi, dan terjadi keruntuhan pada tekanan vertikal 16 kg per cm persegi. Maka tentukanlah harga kohesi dan sudut geser pada saat runtuh. Persamaannya S sama dengan C plus TO tangen sudut geser. Maka penyelesaiannya, pada percobaan tegangan 3 sama dengan 2,4 kg per cm, tegangan 1 adalah tegangan 3 dikurangi TO, ya, adalah 2,4 ditambah dengan 7,5, ditambah 9, jadi 9,9 kg per cm persegi. Nah, pada percobaan kedua, tegangan geser 3 adalah 4,0, dan percobaan ke TO 1 adalah 16 kg per cm persegi. Nah, hasil percobaan tersebut di laboratorium untuk menentukan C dan sudut geser atau kohesi dan sudut gesernya, maka menggunakan lingkaran Mohr. Pada tegangan 1 kita buat titik 2,4, nanti menggunakan cm, berarti 2,4 cm, kemudian diplotkan, maka tegangan berikutnya adalah 9,9, berasal dari 2,4 plus 7,5. Nah, dari sini kemudian untuk mengetahui diameternya menggunakan busur jangka, maka 9,9 ditambah 2,4 dibagi 2, maka akan ketemu busur derajatnya atau titik tengah untuk membuat setengah lingkaran ini. Dibuatkan menggunakan jangka. Nah, percobaan kedua menggunakan tegangan 3, 4 sama dengan 0, 4,0. Kemudian TO-nya adalah 16. Maka untuk mengetahui sudut tengahnya, maka adalah 16 dikurangi 40 dibagi 2, 4,0 maksudnya. Maka jarak antara titik 0, 4,0 ditambah dengan 4,0 ditambah 16 dibagi 2, maka akan ketemu posisi titik tengah. Dari titik tengah ini kita buat lingkaran Mohrnya, maka setengah lingkarannya ketemu. Nah, setelah dibuat kedua lingkaran ini secara penggambaran, kemudian dibuat garis yang bersinggungan, yakni garis yang bersinggungan antara X dengan Z pada garis yang bersinggungan pada lingkaran Mohr yang satu dan lingkaran Mohr yang kedua. Setelah ditarik garis, maka akan ketemu sudut dan ketemu pertemuan di garis sumbu X. Nah, dari sumbu X inilah kemudian diketahui bahwa C atau sumbu XC, maka C-nya adalah 0 karena tidak ada.
sedangkan sudut gesernya kita menggunakan busur derajat, maka ketemu 36,5 derajat. Jadi C nya sama dengan 0, sudut gesernya adalah 36,5 derajat. Jadi kesimpulannya, pengujian contoh tanah di laboratorium tersebut, sebuah contoh tanah, maka tanah jenis tersebut memiliki sudut geser 3,6,5 derajat dan kohesinya adalah 0. Berarti tanah tersebut termasuk jenis tanah kasar, berbutir kasar. Ya, maka memiliki sudut gesernya 36,5. Percobaan kedua, kita akan lihat contoh soal yang kedua. Dari hasil percobaan treksel tertutup, kita akan menggunakan treksel tertutup. Suatu jenis tanah memiliki kohesi dan sudut geser. Dari sini tekangan yang pertama kelilingnya adalah 1,8, kemudian yang kedua 3,2, tegangan deviatornya adalah 5,5 menjadi 8,5. Penyelesaiannya hampir sama, maka akan dibuat lingkaran Mohr tadi. Pada lingkaran pertama diketahui 7,3 dari 1,8 tegangan ketiga, titik 1,8 dan 7,3 ditambah dikurangi 1,8 dibagi 2, maka ketemu garis tengah. Dari garis tengah inilah kemudian dibuat lingkaran Mohr yang pertama. Pengujian yang kedua diketahui titik yang pertama 3,2, titik yang ketiga adalah 11,7 dikurangi 3,2 dibagi 2, maka ketemu titik tengah untuk menggambarkan lingkaran Mohr yang kedua dengan menggunakan jangka. Setelah tergambar dua jenis setengah lingkaran tadi atau lingkaran Mohr tadi, maka pertemuan antara ujung daripada lingkaran Mohr kedua ini kita buat garis yang lurus. Dari sini akan terlihat garis yang menghubungkan ke bersumbu pada sumbu Z. Ya. Maka jarak antara sumbu X Y ini maka disebut kohesi. Berapa nilai kohesinya? Maka tergantung skalanya tadi, berapa sentimeter, maka akan ketemu kohesi. Dan sudut gesernya sama seperti contoh awal tadi, maka sudut geser ini dihitung menggunakan busur derajat. Dari sinilah kita ketahui 30 derajat. C di sini dapat diketahui menggunakan skala adalah 0,6 kg per cm persegi dan sudut gesernya 30 derajat. Baik, ini dua contoh ini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman untuk memahami penggambaran lingkaran Mohr pada penentuan sudut geser suatu tanah. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa baca di ulasan contoh soal berikut di ketiga. Barangkali ini teman-teman sekalian untuk materi sudut geser. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.